Red Spark tanpa Mega hanyalah tim papan bawah. Hal ini juga diungkapkan oleh komentator terkemuka Cha Sang-hyun yang menganggap Red Spark musim ini tak akan sebersinar musim lalu. Lantas apa benar jantung Red Spark adalah Mega? Harapan para penggemar Red Spark untuk melihat awal yang manis di laga perdana pramusim pupus sudah. Bertanding melawan IBK Altos di hadapan pendukung sendiri, tim yang dibesut pelatih Ko Hee-jin harus mengakui keunggulan lawan dengan skor telak 3-0. Kekalahan ini langsung memantik diskusi hangat di kalangan supporter, dengan satu nama yang paling sering disebut Megawati Hangestri Pertiwi. Ketidakhadiran pemain asal Indonesia itu memang terasa begitu signifikan di kubu Red Spark. Sepanjang pertandingan, lini serang tim tampak kurang menggigit dan kesulitan menembus blok rapat dari para pemain IBK Altos. Kombinasi serangan yang biasanya dibangun dengan kehadiran Megawati di sisi sayap, terlihat tumpul dan mudah diprediksi. Kita bisa melihat jelas betapa pentingnya Mega bagi tim ini, ujar salah satu penggemar setia Red Sparks yang hadir di stadion. Tanpa spike-spike kerasnya dan kehadirannya di lapangan, serangan kita jadi kurang bertenaga. Pelatih Ko Hee-jin sendiri tidak menampik bahwa absennya Megawati memberikan dampak besar pada performa tim. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, ia mengakui bahwa timnya masih mencari formula yang tepat tanpa kehadiran opposite hitter andalannya itu. Megawati adalah pemain kunci dalam skema serangan kita. Tanpa dia, kami harus mencoba variasi lain dan hari ini kami belum berhasil melakukannya dengan baik, tutur pelatih Ko. Namun ini baru laga pramusim. Kami akan terus berbenah dan mencari solusi terbaik sebelum musim reguler dimulai. Megawati sendiri saat ini dikabarkan masih berada di Indonesia untuk menyelesaikan beberapa urusan pribadi, setelah berakhirnya kompetisi reguler dan jeda antar musim. Kejelasan mengenai kapan pemain berjuluk Megatron itu akan kembali bergabung dengan tim, masih belum diumumkan secara resmi oleh pihak klub. Sang komentator legendaris pun ikut bersuara dalam pertandingan tersebut. Dia menanggap permainan Red Spark tanpa Mega seperti ada kekurangan besar. Coba kita perhatikan gestur pemain Red Spark tanpa Megawati. Ada keraguan, ada sedikit keputusasaan terlihat di wajah mereka saat tertinggal. Bandingkan dengan bagaimana mereka bermain ketika Megawati ada di sana. Ada keyakinan yang terpancar, keberanian untuk mengambil risiko, ujar Cha Sang-hyun. Kekalahan telak ini tentu menjadi pekerjaan rumah besar bagi tim pelatih Red Spark. Mereka harus segera menemukan solusi alternatif untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Megawati, atau berharap sang pemain segera kembali dan memberikan dampak positif seperti yang telah dilakukannya sepanjang musim lalu. Para penggemar pun kini menanti dengan cemas berharap Red Spark dapat segera bangkit dan menunjukkan performa yang lebih baik di laga-laga pramusim berikutnya. Absennya senjata utama memang menjadi pukulan telak dan bagaimana Red Spark mengatasi situasi ini akan menjadi ujian sesungguhnya menjelang bergulirnya musim kompetisi yang baru. Di sisi lain, Megawati Hangestri baru saja menuntaskan kontraknya bersama Gresik Petrokimia. Namun destinasi karir selanjutnya ternyata bukan Korea Selatan ataupun Amerika Serikat, seperti yang sebelumnya ramai diperbincangkan. Isu yang beredar menyebutkan bahwa Megawati mempertimbangkan untuk melanjutkan karir di Eropa atau Jepang. Bahkan salah satu klub asal Prancis sempat memantau aksinya ketika ia masih memperkuat Red Spark di Korea Selatan. Namun spekulasi tersebut terbantahkan. Megawati memberikan sinyal mengenai masa depannya usai berlaga di Final Four Pro Liga 2025. Ia sempat mempertimbangkan tawaran dari Giovanna Milana, mantan rekan setimnya di Red Spark untuk bermain di Amerika Serikat. Namun, pevoli asal Jember tersebut akhirnya memutuskan untuk memilih negara lain setelah kontraknya dengan Gresik Petrokimia berakhir. Saat ini, publik dan penggemar voli di Indonesia tengah menantikan penampilan perdana Megawati bersama Gresik Petrokimia di babak Final Four Pro 2025. Kepindahan Megawati ke Petrokimia sekaligus menepis rumor bahwa ia akan melanjutkan karir di luar negeri. Sebelumnya, agen Megawati di Korea Selatan, Kim Seong-ho, sempat mengungkapkan bahwa kliennya mendapatkan tawaran dari klub Turki dan Jepang. Namun, Megawati memilih pulang ke tanah air dan kembali berkompetisi di Proliga 2025. Perlu diingat, Megawati bukan pendatang baru di Proliga. Sebelum melanjutkan karir di Korea bersama Red Spark, ia sukses mengantarkan Jakarta Bin menjuarai Proliga 2024.
Jakarta Popsivo Poluan kembali ke jalur kemenangan di Final Four Proliga 2025 setelah menang atas Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Jakarta Popsivo Poluan mengalahkan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia saat mengawali putaran kedua Final Four Proliga 2025. Kemenangan dengan skor 3-1 dicetak Popsivo dalam laga yang digelar di Gor Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 26 April 2025. Petrokimia sebenarnya menghentak duluan pada awal laga. Keunggulan 5-0 langsung didapat dengan Maya Indri menjadi maestro karena Aceh beruntun. Popsivo masih tertekan sampai skor telak berlanjut ke technical time out pertama. Namun, perlahan Popsivo dapat mengendalikan situasi untuk menyusun kebangkitan. Di sisi lain, Petrokimia malah melakukan banyak error. 10 error yang berujung poin dilakukan Petrokimia hanya pada set pertama. Petaka pun datang pada akhir set. Sempat membalas satu kali lewat poin dari spike menancap Hana Daviskiba, Petrokimia dipaksa menyerah oleh balasan dari Madison Richelle yang berujung block out. Popsivo melanjutkan dominasi mereka pada set kedua hingga memimpin dengan nyaman pada technical time out. Serangan, blok, hingga dik Popsivo berada di atas level Petrokimia. Secara kebetulan, sorakan pendukung Petrokimia yang tadinya memanggil nama-nama pemain yang bermain di lapangan, menyerukan nama Megawati. Megawati Hangestri Pertiwi belum bermain sejak didatangkan Petrokimia jelang babak Final Four. Cedera yang dialami ketika bertanding di final Liga Voli Korea memaksa pemain berjuluk Megatron itu harus menjalani pemulihan yang lebih lama. Set kedua berakhir dengan skor telak 25-14 untuk kemenangan Popsivo. Situasi berubah lagi pada set ketiga. Kali ini giliran Petrokimia yang membuat Popsivo benar-benar tidak berkembang. Skor telak pada set kedua dibalas dengan skor yang tak kalah telak pada set ketiga ketika sang juara Li Voli unggul jauh di 18-10. Pertandingan berlangsung lebih lama setelah Petrokimia merebut set ketiga dengan skor 25-17 untuk memperpanjang napas. Set keempat masih menyajikan laga sengit. Petrokimia memimpin duluan tetapi Popsivo melawan untuk membuat skor tetap ketat. Kemenangan pun dikunci Popsivo setelah skor 25-17 pada set keempat. Kemenangan ini mengangkat posisi Popsivo ke puncak klasemen dengan torehan 3 kemenangan dari 4 laga. Sementara Petrokimia masih tertahan dengan 2 kemenangan, sama seperti Jakarta Pertamina Enduro yang menyimpan 1 laga lebih banyak. Pelatih Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Jeff Jiangjie, tidak mau bicara soal peluang lolos ke Grand Final Proliga 2025. Kalau tidak ada perbaikan, kiprah anak asuhnya bisa berakhir lebih cepat. Atmosfer frustrasi terlihat dari kubu Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia setelah dikalahkan Jakarta Popsivo Poluan pada putaran kedua Final Four Proliga 2025. Semua pemain bermain dengan sangat bagus dan pertandingan kemudian menjadi sangat sulit, kata Jeff Jiangjie. Dan pemain utama, Hana, mengalami kesulitan, sangat sulit untuk mengatasi masalah pada hatinya. Lalu semua pemain bangkit tetapi itu sudah terlambat. Mungkin itu juga karena kesalahan saya, ujarnya. Ya, Hana Daviskiba menjadi sasaran amarah pelatih, hingga pemain lawan melihat kelemahan tersebut. Pemain asing asal Belarus itu melakukan banyak kesalahan. Daviskiba bahkan hanya mampu mencetak 11 poin lewat 10 atak poin dan 1 block pound dengan tingkat keberhasilan serangan 26,3% saja. Penampilan yang bertolak belakang dibanding pemain asing Petrokimia lainnya yakni Julia Sangyachomo yang berhasil menyumbang 29 poin. Saya kecewa dengan Hana. Saya berharap dia bisa bangkit untuk pertandingan berikutnya. Itu karena dia pemain utama dan harus membawa tim ini dalam pertandingan, ucap Jeff. Meski ada beberapa kesalahan, dalam serve, dalam receive, harus tetap masih bisa bermain, masih bisa mendapatkan bolanya. Akan tetapi, Hana, dia sulit, ketika permainan tidak keluar, semuanya menjadi kacau, ujar pelatih asal Cina itu. Jeff Jiangjie juga menyesal oposite Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi masih belum siap untuk berlaga pada seri Semarang. Saya berharap Mega bisa bermain pekan ini Semarang, ujarnya. Jeff bahkan tak berani membicarakan peluang Petrokimia untuk bisa lolos ke laga final. Pasalnya,
Petrokimia akan menghadapi laga yang tak kalah sulit ketika bersua Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Electric PLN pada pekan depan di Gor Sritex, Solo. Dan untuk dua pertandingan berikutnya, saya tidak bisa berpikir soal berapa peluangnya untuk ke final, tetapi satu pertandingan demi satu pertandingan. Tidak berpikir apapun tetapi melakukan apapun. Kalau kami bermain bagus, kami punya peluang, tetapi kalau bermain buruk, seperti hari ini, tidak ada peluang, ujarnya. Megawati Hangestri dan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia harus melalui jalan terjal jika ingin lolos ke babak Grand Final Proliga 2025 usai kalah dari Ola Juliana CS yang memperkuat Jakarta Popsivo Polwan. Pertandingan seru di hari kedua final For Proliga 2025 telah berakhir di Gor Jatidiri, Semarang pada Sabtu 26 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Salah satunya ialah ada duel antara dua tim putri yakni Jakarta Popsivo Polwan versus Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia yang berlangsung seru. Yola Juliana dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Gresik Petrokimia yang belum diperkuat oleh Megawati Hangestri dengan skor 3-1. Kekalahan dari Popsivo membuat Petrokimia harus melewati jalan terjal untuk lolos ke babak Grand Final yang akan berlangsung di Yogyakarta, 10-11 Mei 2025 mendatang. Saat ini tim asuhan Jeff Jiang itu berada di peringkat ketiga dengan 5 poin usai meraih 2 kemenangan dan 2 kekalahan. Megawati dan kolega berada di belakang Popsivo yang ada di posisi pertama dan Jakarta Pertamina Enduro yang ada di peringkat kedua. Meski demikian, Petrokimia masih memiliki peluang untuk lolos ke Grand Final Proliga 2025 di Yogyakarta nanti. Apalagi dalam dua laga, menghadapi Pertamina dan Electric PLN maka dipastikan lolos ke Grand Final. Hal ini pun membuat Jeff Jiang selaku sang pelatih mengatakan bahwa timnya harus fokus dalam sisa 2 laga lagi nanti. Berharap Megawati bisa bermain dan bisa membantu tim. Kita belum memikirkan tentang final, tapi menjalankan pertandingan demi pertandingan dengan fokus, ujar Jeff Jiang, usai laga. Sementara itu, Mediol Yoku selaku kapten tim Gresik Petrokimia berharap bisa lolos ke Grand Final. Selain itu dia juga mengungkapkan bahwa kekalahan melawan Popsivo diakui kalau dia rekan-rekannya banyak error. Kami sudah berjuang bermain bagus, tapi ada beberapa error, dan Popsivo juga bermain bagus, tegasnya. Di sisi lain, ini merupakan kemenangan ketiga bagi Popsivo dari 4 laga di final For Proliga 2025. Jika pada laga seri penutup, pekan depan nanti di Solo, Amalia Fajrina dan kawan-kawan memetik 1 kemenangan saja, maka sudah dipastikan lolos ke Grand Final. Gerardo Daglia selaku pelatih Popsivo mengakui keempat tim masih memiliki kesempatan untuk tampil di Grand Final.